Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajuter, hari ini kita akan membuat dompet rajut motif V. Ini adalah dompet koin. Ini saya pakai penanda agar tahu di mana awal dan akhirannya. Langkah pertama, kita buat rantai sebanyak 30 rantai. Setelah selesai 30 rantai, kemudian kita akan mengisinya dengan DC. Ini kita mundur 3 rantai, di rantai yang keempat ini dari depan ini kita akan memulai membuat DC. Buat DC di satu rantai 1 DC. Kemudian agar bentuknya oval, kita akan melakukan penambahan di ujung rantai ini dan sini yang pertama juga. Nanti kita akan menambahkan DC. Untuk yang ujung sini kita akan mengisi 5 DC. Ini sudah ada 1, jadi kita akan buat 3 untuk sudutnya dan 1 untuk bagian yang di depannya. Jadi satu lubang ini ada 5 DC, yaitu penambahannya 3 DC. Nih, untuk agar tidak bingung, saya kasih penanda di sini ya, yang di akhir ini. Jadi kita lihat penambahannya hanya 3 DC. Ini 1, 2, 3, kemudian ini kita kasih penanda. Lanjutkan di lubang yang depan ini kita isi dengan 1 DC masing-masing lubang. Jadi kita kaitkan di rantai yang bawah ini, yang sebelah sananya DC, dan kita buat sebelah sisi depannya dengan DC. Jadi DC nya seperti ini.
Ini hasil DC-nya dalam satu rantai. Oke, lanjutkan sampai ujung. Oke, ini sudah sampai ujung. Kita akan menambahkannya 3 DC di satu lubang yang terakhir ini. Sebelumnya kita kasih penanda. Ini catatan untuk sebelah sini. Kita sebenarnya ini penambahannya ada 3, tapi karena waktu awal itu ada 3 rantai, itu dihitung dengan 1 DC. Jadi penambahan yang terakhir ini ada 2 DC. Kemudian kita akan slip stitch di sini. Saya kasih penanda lagi agar tidak bingung di mana kita akan slip stitch. Ini bisa slip stitch dulu baru dikasih penanda. Kalau seperti yang saya lakukan ini mungkin agak susah untuk pemula. Nih tambahannya jadi ada 3 lubang atau 3 DC. Ini saya tunjukkan cara slip stitch. Ini masuk ke sini, kemudian langsung masuk ke lubang sini. Langsung masuk lubang. Nah, seperti ini. Ini namanya slip stitch. Lanjut ke putaran yang kedua. Kita akan membuat DC satu lubang 1 DC sampai ke penanda. Jangan lupa sebelum kita membuat DC, kita buat dulu 3 rantai. Kita buka dulu penandanya agar mudah kita membuat DC-nya. Ini buat DC seperti biasa. Nih, pasang lagi penandanya agar tidak lupa di mana kita memulai putaran. Ini buat DC-nya kita masuknya ke dalam sini ya. Jadi 2 serat ini masuk semua, bukan ke 1 serat seperti ini. Nih, ke 2 serat seperti ini, langsung masuk. Oke, lanjutkan sampai ke penanda di depan.
Oke, ini sampai ke penanda, kita buat lagi satu DC di pas penanda. Kita bisa melepaskan penandanya dengan catatan tidak lupa di mana kita memasangnya. Ini kita pindahkan di atasnya sini. Kemudian kita akan membuat penambahan di sudut ini ada 3, 1, 2, 3 lubang DC ini kita isi satu lubang 2 DC, satu lubang 2 DC. Jadi di sudut ini kita akan membuat 6 DC. Ini 2 DC di lubang pertama, kemudian ini kita buat lagi 2 DC di lubang kedua dan 2 DC di lubang yang ketiga. Kemudian yang penanda ini kita isi dengan 1 DC. Jangan lupa pindahkan penanda. Nih, pasang lagi penandanya. Nah, di sini lanjut sampai ke penanda yang ada di depan, yaitu membuat DC di setiap lubangnya. Oke, sampai di penanda yang ini kita pindahkan dulu penandanya di atasnya. Ini lubangnya kita isi 2, 2. Satu lubang 2 DC sebanyak 3 kali. Jadi sama dengan bagian yang sisi sebelahnya, penambahannya jadi 6 DC. Nah, satu lagi di sini isi dengan 2 DC. Lanjut, udah sampai sini, kita slip stitch di sini di penanda yang ini. Bisa lepas, kemudian kita slip stitch. Nih. Langsung masuk ke serat ini. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi ini garisnya tegas, mana yang putaran pertama dan putaran kedua. Nih, putaran pertama, kemudian nih putaran kedua. Jadi tegas. Lanjut kita akan membuat motif V-nya. Ini bisa kita lepas penandanya karena sudah tidak dipakai lagi. Ini teman-teman hanya harus memastikan bahwa ini jumlahnya genap. Ini lubang DC-nya. Oke, kita akan mengisi seluruh lubang ini memutar dengan DC.
Tapi yang ini kita kaitnya di satu serat bagian dalam di sini. Jadi kita buatnya di bagian satu serat bagian dalam. Nih seperti ini, bukan yang ini ya, tapi di satu serat bagian dalam ini fungsinya agar membentuk garis tegas antara alas dan atasnya. Oke, lanjutkan dengan membuat DC di satu serat bagian dalam, memutar sampai di satu putaran. Kita akan ketemu di sini. Ini hasilnya ketika kita sudah menyelesaikan satu putaran DC di satu serat bagian dalam. Ini jadi ada garis tegasnya seperti ini. Nih, kita akan menyambung di sebelah sini nih dengan slip stitch. Nah, ini kita slip stitch di sini. Ini bisa kita gunakan penanda lagi agar tidak bingung di mana kita membuat awalan putaran. Nih, lanjut kita membuat DC lagi seperti biasa, membuat 3 rantai ini. Kemudian DC yang kedua ini kita selipkan di sini, di bawah sini. Jadi kita buatnya bukan di atas tapi di sela-sela sini. Ini kita buat DC 1. Nah, karena 3 rantai ini kita hitung 1 DC. Kemudian ini skip yang sela-sela di depannya ini kita akan nah ini kita skip, kemudian kita isi yang ini. Yang sela-sela ini isi dengan 2 DC. 1 2. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi masuknya ke sela-sela. Ini skip sela yang depan dan sela yang di depannya lagi kita isi dengan 2 DC. Nih. Lanjutkan langkah yang sama, skip 1 sela dan sela yang di depannya isi dengan 2 DC. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan membuat langkah yang sama sampai ke ujung sini, sampai ke putaran yang berikutnya. Oke, ini sudah sampai putaran yang keduanya. Nih hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, kemudian nih kita slip stitch di sini. Kalau ketemu penanda artinya kita harus slip stitch. Nah, ini kita slip stitch. Lanjut kita buat lagi 3 rantai. Nah, untuk DC berikutnya kita masuk ke sela-sela yang bawah sini. 1 DC. Kemudian langkahnya sama. Nih, kita isi yang lubang sela-sela di depan ini. Ini isi dengan 2 DC. Gimana teman-teman, mudah kan? Nah, lanjut terus. Ini langkah yang sama.
sampai saya membuat 6 putaran motif V, karena ini seperti huruf V, yaitu di satu lubang ini ada 2 DC. Oke, lanjutkan sampai selesai. Lakukan langkah yang sama sampai 6 putaran motif V. Ini setelah jadi 6 putaran motif V, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan melanjutkannya. Ini V yang terakhir dulu kita buat. Seperti biasa, kita tandain. Jika ketemu dengan penanda, artinya kita harus slip stitch. Itu adalah akhir dari putaran. Lanjut nih, kita slip stitch di sini. Kemudian kita akan membuat list di atasnya dengan menggunakan HDC. Masih ingat nggak HDC seperti apa? Ya, kita buat dulu 2 rantai sebelum membuat HDC. Lanjutkan di lubang depannya, kita buat HDC memutar. Lanjutkan sampai selesai 1 putaran. Ini ya HDC terakhir di 1 putaran HDC. Seperti biasa nih, lurus dengan penanda kita membuat slip stitch di sini. Kemudian kita akan membuat HDC lagi seperti tadi. Nih totalnya kita membuat 3 putaran HDC. Ini hasilnya ketika kita sudah menyelesaikan 3 putaran HDC untuk list di atasnya. Kita lanjutkan membuat tali. Luruskan terlebih dahulu dompetnya ini.
Kita akan membuat talinya menggunakan SC. Ini sebelumnya kita slip stitch terlebih dahulu. List yang ini belum kita slip stitch. Kita slip stitch dulu. Nah, lanjut kita akan membuat talinya dengan menggunakan SC. Jadi kita buat satu rantai. Kemudian putar bagian dompetnya, kita isi lubang di depannya ini dengan menggunakan SC. Ini kita buat satu SC, ini 2 SC, 3 SC, kemudian 4 SC. Kemudian agar bentuknya panjang, kita buat SC bolak-balik. Ini buat satu rantai, putar lagi, kemudian isi yang lubang di depannya dengan SC 4 kali. Seperti ini, 1 2 3 4. Nah, buat lagi seperti tadi, buat satu rantai, putar, dan buat lagi SC 4 kali. Pastikan SC-nya itu ada 4 dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dari awal 4 terus ternyata ada 3, berarti ada lubang yang tertinggal. Nanti bentuknya tidak lurus. Dan pastikan sebelum memutar dompetnya itu sudah ditambahkan dengan satu rantai sebagai pondasi membuat SC. Oke teman-teman, lanjutkan membuat tali ini sepanjang kira-kira 20 cm. Ini setelah kita menyelesaikan kira-kira 20 cm tali. Terakhirnya itu buat satu rantai, kemudian putus benang menggunakan korek. Ini bisa kita rapikan di bagian sini. Oke, untuk tugas hari ini selesai. Membuat ini seperti ini. Untuk bagian dalamnya kita lanjutkan di part berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum.